Lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas saham Bata PT Sepatu Bata Tbk. Kalau ini laporan keuangannya yang kuartal ketiga ya. Kita lihat seperti biasa di sini ada presiden direktur yaitu Anirban Ghosh, kemudian ada Duncan Chogo sebagai direktur. Nama kantor di Geraha Bata Jaya Kartini Jalan Dapat Jaksel. Jadi ini nama kantor mereka di Jaksel. Kita lihat kasnya. Kasnya tahun kemarin ada kurang lebih sekitar 2,4 miliaran, sekarang menjadi 4 miliaran. Piutang usaha yang pihak ketiga dia menurunnya dari 15 miliaran menjadi 11 miliaran. Pihak berelasi meningkat dari 3 miliaran menjadi 6 miliaran. Piutang pegawai pun meningkat nih dari 700 juta menjadi 1,5 miliaran. Piutang pegawai berarti pegawainya utang ya, kalau perusahaan ini mungkin kaspon atau gimana ya. Kemudian ada total aset lancar yaitu sekitar 369 miliaran, menurun menjadi 345 miliaran. Tapi kalau kita lihat ini penurunannya lebih banyak karena uang jaminan sewa nih. Kalau kita lihat dia menurun ya. Total asetnya dari 724 miliaran menjadi 681 miliaran. Nanti kita lihat sebenarnya penurunan aset itu karena hutangnya bertambah atau gimana. Tapi kayaknya kami pernah dengar kalau hutang Bata ini agak gimana ya, keuangannya nggak gitu bagus. Kalian pernah dengar. Tapi nanti kita cek pinjaman jangka pendek. Wah, ini data banyak nih. Pinjamannya masa hutang jangka pendek ya dari 62 miliaran menjadi 95 miliaran. Utang usahanya dari 99 miliaran dari pihak ketiga menjadi 54 miliaran, tapi yang utang kepada pihak berelasi itu meningkat 112 miliaran menjadi 157 miliaran. Total hutang jangka pendek dari 358 miliaran menjadi 370 miliaran. Itu kan dia meningkat cukup banyak nih ya. Untuk yang jangka panjang juga meningkat dari 45 miliaran menjadi 69 miliaran. Untuk total hutang tentunya bertambah dari 400 miliaran menjadi 445 miliaran. Kalau kita lihat ini seharusnya karena hutangnya ini bertambah dan asetnya turun itu karena ekuitasnya betul menurun. Berarti ini kan keuangannya gak gitu bagus ya. Ekuitasnya dari 300 miliaran menjadi 200 miliaran. Saya gak bisa dibilang dia bagus atau enggak, tapi kalau dia hutangnya produktif ya bagus, kalau enggak ya gawat ya kalau mau dibilang. Penjualan neto dari 490 miliaran menjadi 488 miliaran. Beban pokok penjualan meningkat sedikit. Untuk labanya dari 200 miliaran menjadi 100 miliaran. Berarti menurun ya. Tapi kita gak bisa lihat dari sana. Nah, ini sudah langsung dikatakan rugi usaha. Berarti kan rugi perusahaan ini. Kemarin tahun lalu rugi 18 miliar, sekarang menjadi rugi 42 miliaran. Ini kan cukup banyak nih kalau mau kita bilang. Maka untuk yang rugi periode berjalan bukan 42 miliaran lagi, tapi 80 miliaran. Mengapa? Karena mereka ada beban keuangan yang sangat banyak ruginya. Dari 4,4 miliar menjadi 9 miliaran. Beban keuangan itu gimana? Beban keuangan itu untuk kita lihat. Yang kepada pemilik Indo 80 miliar hampir sama ya. Dia perusahaan ini beban keuangannya itu begitu banyak. Dia seperti kalau kita pinjam uang dari bank itu kan kena bunga ya. Kena bunga. Nah, itulah contohnya beban keuangan. Artinya dia makanya kami bilang kalau hutangnya itu produktif, kita hutang tapi kita putar ke bisnis bisa dapat lebih banyak, itu bagus. Tapi kalau kita hutang, kita putar ke bisnis pun gak bisa jalan, itu kan berarti hanya bom waktu gitu ya. Hanya untuk jangka pendek, tapi jangka panjang mereka tetap akan bahaya gitu ya keuangannya.
Makanya ini yang agak cukup bahaya sih. Penerimaan kas dari pelanggan 500-an miliaran menjadi hampir sama. Yang kas investasi tapi setahu kami perusahaan yang keuangannya udah misalnya udah terlalu parah, biasanya mereka tinggal ada isu ataupun mereka nyatakan bangkrut, tapi habis itu dibeli oleh perusahaan lain. Nah, itu salah satu cara mereka keluar dari permasalahannya. Rata-rata begitu kalau kami tengok, baik yang begitu. Ini direksinya, wah ini berubah nih, presidennya, direkturnya udah berubah. Kemarin Ajay, sekarang Anirban. Kemarin Yoshi, sekarang lanjutkan. Kemarin ada apa itu? Ada berkurang lagi direkturnya. Lalu untuk yang di sana mereka satu aja, yaitu sepatu bata online. Jadi ini mungkin yang jualan online ya. Ini kita skip. Ini kasnya dari 26 jutaan menjadi 80 jutaan. Rekeningnya kita lihat ada penambahan rekening cukup banyak, dari 33 jutaan menjadi 1 miliaran di Bank BCA. Tapi memang untuk kasnya ini bertambah, jadi total 2,4 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran. Rekening di bank, piutang usaha, nah kita lihat yang piutang usahanya. Bahkan piutangnya kalau lihat nggak gitu bagus ya, karena maksudnya mau dibilang gitu bagus pun enggak juga. Tapi ini ada mengalami penurunan nilai dari yang lebih dari 1 tahun, 2 miliaran. Itu kan berarti kan agak banyak adanya. Kalau ini yang persediaan, nah kita lihat barang jadi persediaannya 281 miliaran menjadi 295 miliaran. Ngerti gak kalau misalnya kita lihat ini, bahan bakunya cuma 10 miliaran, bahan dalam produksinya 3 miliaran. Itu kan berarti mereka udah terlalu over, ibaratnya stoknya itu udah overstock. Sesuatu yang overstock itu biasanya ada beberapa kemungkinan. Salah satu diantaranya yaitu penjualannya itu kurang laku. Karena penjualan kurang laku, jadi stoknya karena produksi kan kalau berhenti kan agak susah. Ya produksi jalan terus cuman dikurangi sedikit dan stoknya terus bertambah jika penjualannya itu gak bisa meningkat. Kalau ini tadi kita lihat kan 200-an udah beda jauh kali dengan bahan baku dan bahan dalam proses. Nah, jadi lihat dari persediaan juga kita bisa lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya lagi kesulitan atau enggak dalam penjualannya atau gimana ya. Biasanya udah tahu beda jauh ya. Tapi kalau misalnya mereka sebar-sebar di beberapa toko atau gimana, itu seharusnya pun nilainya itu gak bisa begitu jauh. Jadi kita harus berhati-hati dalam membaca laporan keuangan. Kita lihat rincian utang usaha. Untuk pemasok domestik, wah ini 44 miliaran. Pemasok luar negeri 7 miliaran. Yang pemasok luar negeri udah agak berkurang, yang pemasok
mesti agak berkurang juga. Nah itu berkurangnya itu karena apa? Karena dia bayarnya pakai apa? Nah perlu kita ketahui lagi, apakah dari cash yang mereka terima dari operasional, ataukah mereka dari pinjaman uang, pinjaman bank dan lain-lain, pinjam pihak ketiga. Nah itu perlu kita lihat. Ini untuk yang pemasok domestik, pemasok luar negeri ada disebutkan ya. Utang usaha. Wah, ini utang usahanya ya kayak agak apa juga ya, agak mau bayar atau gimana gak tahu ya. Tapi lebih dari 90 hari menjadi 29 miliaran. Presentasinya dengan nyambung jatuh tempo dan lain-lain itu agak jauh. Berarti kan banyak utang. Tapi setahu kami, sepatu bata itu dulu memang agak apa? Sebelum zaman agak maju, sebelum teknologi agak maju, memang kebanyakan orang menggunakan sepatu bata. Tapi di era saat ini, kita lihat kebanyakan sudah tidak brand awareness-nya sudah tidak kuat ya. Mereka sudah lebih memilih seperti di mall, cari sendal yang bagus, mana gak gitu nengok merek lagi. Jadi kalau menurut kami, sepatu bata ini kalau mereka bisa tidak perlu membuat brand bata ini menjadi sangat terkenal atau gimana, karena kebanyakan sudah tapi mereka bisa membuat brand baru yang mungkin sudah lebih maksudnya gimana ya, sudah lebih selaras dengan ke zaman yang modern ini. Mungkin itu akan bisa lebih bagus ya. Kan beberapa orang setahu kami kalau bata itu mereka anggap merek yang kurang, saya udah ketinggalan gitu. Beberapa orang ya setahu kami. Beban pokok penjualan bahkan meningkat 280 juta menjadi 290 juta. Memang kalau semua meningkat memang agak susah ya. Banyak penjualan meningkat sedikit tapi bebannya pun meningkat. Kalau bisa itu penjualannya itu meningkat tapi bebannya nggak meningkat. Memang meningkat pun sedikit aja, ini termasuk banyak persentasenya. Beban penjualan, penyusutan hasil guna. Nah, ada yang namanya penyusutan hasil guna. Banyak juga ya, 50 miliaran. Gaji dan upah 22 miliaran menurun 19 miliaran. Nah, gaji dan upah rata-rata, ini yang beban umum dan administrasi meningkat 12 miliaran menjadi 13 miliaran. Nah, totalnya itu beban dari 64 miliaran menjadi 74 miliaran. Berarti kan naik lagi. Nah, ini yang kami sebutkan. Beban keuangan. Beban bunga atas jaminan sewa meningkat menjadi 4 miliaran. Yang bank meningkat pinjaman gitu 5 miliaran. Makanya menurut kami sebenarnya agak susah kalau punya hutang banyak. Maka itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.